Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Liang Ji merupakan putri tunggal yang lahir dan dibesarkan di Jiazhou, Provinsi Henan, Cina. Ayahnya seorang perwira polisi dan ibunya seorang guru. Sebagai anak satu-satunya, dia menjadi kebanggaan orang tua. Bagi keluarganya, Yang Ji adalah anak yang cerdas, dengan kepribadian baik dan tidak banyak tingkah. Setamat SMA, gadis itu kuliah di Departemen Arsitektur Universitas Sains dan Teknologi Henan. Setamat kuliah di tahun 2014, Yang Ji melanjutkan pendidikan ke Jerman di Universitas Studi Terapan di Anhalt. Walaupun universitas tersebut tidak terlalu dikenal oleh masyarakat umum, namun sangat terkenal di kalangan para desain arsitektur. Sebelum menjadi universitas, dulunya tempat itu merupakan sekolah Bauhaus yang terkenal di industri dan juga dikenal sebagai tempat lahirnya pendidikan seni modern. Universitas itu berada di kota Dessau yang berada di Jerman Timur, yang merupakan kota kecil dengan penduduk berjumlah sekitar 100.000 jiwa. Dan kota ini berjarak 110 km dari Berlin. Dessau memiliki lingkungan yang indah, yang dikelilingi dengan banyak bangunan tua serta taman. Ada banyak orang Cina yang tinggal di daerah tersebut, sehingga Yang Ji tidak perlu khawatir. Walaupun tidak kaya raya, tetapi orang tuanya bertekad mengirim sang putri untuk belajar ke luar negeri. Mereka memberikan dukungan finansial secara penuh, serta tidak sabar menunggu hingga sang putri lulus dan kembali ke Cina. Hingga pada Mei 2016, tepat 2 bulan menjelang kelulusannya, Yang Ji dan orang tuanya semakin sering berkomunikasi. Ayah ibunya sangat ingin hadir dalam wisuda sang putri dan membawanya kembali pulang ke rumah. Sore itu pada 10 Mei 2016, setelah berbelanja barang harian di supermarket, Yang Ji kembali ke asrama untuk bersiap-siap pergi jogging. Karena sedang musim panas dan matahari terbenam lebih lama, sehingga Yang Ji berangkat sedikit terlambat. Sekitar jam 8.30 malam, dia pun berpamitan pada teman serumahnya, sebut saja bernama Mei. Sejak dulu sesibuk apapun, Yang Ji selalu rutin jogging. Rute yang dilewatinya selalu sama, yang melewati kota tua, museum, serta taman kota Dessau. Dalam perjalanan kembali pulang, ketika hampir memasuki lingkungan bangunan asramanya, tiba-tiba dia dihentikan oleh seorang wanita muda yang meminta bantuan. Mereka berbicara selama 1 menit, dan Yang Ji yang awalnya ragu-ragu, tampak mengikuti wanita itu untuk melihat apa yang bisa dibantunya. Namun sejak hari itu, Yang Ji tidak pernah kembali lagi. Keesokan harinya, salah seorang teman sekelas Yang Ji bernama Li Hong mengirim pesan melalui WeChat untuk mengajaknya sarapan bersama, yang pesan tersebut tidak mendapatkan balasan. Di saat bersamaan, Li Hong juga mendapat pesan dari Mei yang bertanya apakah Yang Ji sedang bersama Li Hong. Menurut Mei, Yang Ji tidak pulang semalaman. Saat Mei mengintip ke kamarnya yang tidak terkunci, dia tidak dapat menemukan gadis itu. Kamar dalam keadaan normal, namun baju olahraga serta ponsel tidak ada di sana, yang artinya sejak berpamitan kemarin, Yang Ji masih belum kembali. Mei telah bertanya pada beberapa orang teman, tapi tidak satupun yang melihat Yang Ji. Baginya hal ini di luar kebiasaan, karena Yang Ji adalah gadis baik yang selalu berhati-hati. Temannya tidak terlalu banyak, hanya terbatas pada mahasiswa internasional. Selain itu, bahasa Jermannya tidak fasih, sehingga tidak mungkin dia memiliki teman di luar asrama atau bahkan berkeliaran hangout sendirian. Dan seketika, Mei serta Liong mulai memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Hingga menjelang siang ketika Yang Ji masih belum muncul, keduanya melaporkan ke pihak kampus yang segera mengorganisir para guru serta siswa untuk melakukan pencarian. Mereka berkeliling memasuki ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, hingga ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Yang Ji, namun gadis itu tidak ditemukan. Tepat pada jam 1 siang, pihak kampus menghubungi kepolisian yang di hari itu juga mengirim sejumlah banyak pasukan polisi beserta helikopter dan beberapa anjing pelacak.
Selain memeriksa di tempat-tempat yang biasa dilewati Yang Ji, mereka juga menyelidiki di daerah-daerah yang memiliki angka kejahatan tinggi. Bahkan komunitas Tionghoa di kota Dessau ikut membantu dengan bergabung dalam pencarian dan menyebarkan berita hilangnya Yang Ji. Tetapi, lagi-lagi mereka masih belum menemukan gadis itu. 3 hari setelah hilangnya Yang Ji, polisi pun mencoba menghubungi ponselnya. Ponsel itu yang sebelumnya dalam keadaan tidak aktif, kali ini tersambung dan dijawab oleh seorang pria yang segera menutup panggilan tersebut. Karena panggilan itu terlalu singkat, polisi pun tidak bisa melacak lokasinya. Beberapa waktu kemudian sekitar jam 11 pagi, seorang pekerja di lokasi konstruksi Hausmannstraße menemukan seorang wanita Asia yang terbaring berada di antara toilet darurat dan semak-semak. Wanita yang dalam kondisi polos itu tampak tidak bergerak dan telah meninggal. Polisi yang tiba di lokasi dengan mudah mengenali jika jasad tersebut adalah Yang Ji. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan gadis itu mengalami banyak patah tulang di sekujur tubuh serta wajah dalam kondisi rusak parah. Ditemukan juga DNA pribadi di dalam tubuhnya dan dipastikan gadis itu juga diperkaos. Menurut sang dokter, dia tidak bisa membayangkan betapa berat siksaan yang dialami Yang Ji sebelum kematiannya. Ketika pertama kali mendapatkan berita ini, kedua orang tua Yang Ji menjadi sangat syok. Karena harus mengurus visa dan lain-lain, mereka pun terlambat tiba di Jerman dan datang seminggu kemudian. Keduanya tidak pernah mengira bahwa kedatangannya ke sana bukanlah untuk menghadiri wisuda sang putri, melainkan untuk menjemput jasadnya. Dan saat di ruang jenazah, mereka bahkan tidak siap untuk melihat Yang Ji yang dalam keadaan berantakan. Di malam pada hari yang sama, kampus pun mengadakan acara berkabung untuk Yang Ji. Sang ibu tampak berlutut di tanah menangis tanpa air mata, sedangkan ayahnya hanya duduk terdiam dengan ekspresi yang tidak terkatakan. Dan keesokan harinya, pasangan Li datang ke apartemen Yang Ji dan menangis melihat barang-barang yang biasa dipakai putrinya. Sekembalinya dari sana, Pak Li yang merupakan veteran detektif kepolisian Cina yang memiliki pengalaman puluhan tahun, menyatakan ingin ikut memeriksa TKP. Dengan didampingi polisi setempat, Pak Li pun mengunjungi tempat itu dan petunjuk yang ditemukannya sangat membantu penyidikan dari kepolisian Dessau. Menurut detektif yang menangani kasus tersebut, mereka telah memblokir area di sekitar TKP dan melakukan pencarian ke semua tempat pembuangan sampah yang masing-masing tempat memiliki sekitar 50 ton sampah. Yang di salah satu tempat, mereka berhasil menemukan beberapa pakaian milik Yang Ji yang juga terdapat DNA pribadi yang cocok dengan yang ada di dalam tubuh gadis itu. Namun polisi tidak berhasil menemukan profil tersangka yang cocok di database kepolisian. Pak Li yang merasa ada yang salah dalam penyidikan, berkali-kali melakukan pemeriksaan dengan bolak-balik berjalan menyusuri rute yang dilewati Yang Ji saat jogging sambil menganalisa kasus tersebut. Mengingat putrinya yang rutin jogging dan lokasi TKP tidak jauh dari asrama kampus, dia menduga bahwa insiden tersebut telah direncanakan secara mendadak dan kemungkinan dilakukan oleh warga sekitar yang tinggal di daerah itu atau bahkan oleh tetangga terdekat. Karena jika pelakunya seorang profesional, tentunya dia akan memilih TKP yang jauh untuk mengelabui polisi. Ketika Pak Li mengungkapkan hal ini, kepolisian Dessau cukup kaget dan mengaku tidak pernah memikirkan tentang kemungkinan tersebut. Mereka pun segera melakukan pemeriksaan pada setiap warga yang ada di lingkungan itu, yang sayangnya setelah 10 hari masih belum menemukan petunjuk apapun. Di saat mereka mengalami jalan buntu dan bersiap-siap untuk memperluas area pencarian, mereka dikagetkan dengan kedatangan pasangan muda bernama Sebastian dan Xenia yang mengaku mengetahui beberapa detail dari kasus Yang Ji. Menurut pria itu, pada hari kejadian saat Xenia sedang pergi, Sebastian yang sedang berdiri di luar rumah bertemu dengan Yang Ji yang baru pulang jogging. Mereka pun saling bertatapan dan sama-sama terpesona, sehingga dia pun menyapa Yang Ji dan bertanya apakah dia ingin melakukan happy ending bertiga. Di luar dugaannya, Yang Ji yang setuju ikut masuk ke dalam rumah. Dan setelah Xenia pulang,
Mereka pun melakukan happy ending sambil bersenang-senang. Ketika beberapa jam kemudian Yang Ji berpamitan pulang, mereka pun berjanji akan kembali bertemu. Namun Sebastian sangat kaget saat mendengar berita tewasnya gadis itu dan memutuskan melapor pada polisi karena khawatir akan dituduh sebagai pelaku, mengingat jika DNA pribadinya ditemukan dalam tubuh Yang Ji. Dan berdasarkan pengujian, DNA Sebastian cocok dengan DNA yang ada di tubuh Yang Ji. Sehingga untuk berjaga-jaga, polisi mengamankan pasangan itu dengan alasan jika dibebaskan, khawatir akan memicu kemarahan netizen Jerman dan Cina yang pastinya akan menghujat kepolisian. Pada 24 Mei, Jaksa Pitman sebagai perwakilan kejaksaan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa dua tersangka yang telah ditahan masih diragukan apakah mereka pelakunya atau bukan. Menurutnya, berdasarkan laporan polisi, Yang Ji secara sukarela bergabung dalam happy ending bertiga. Akibat pernyataan sang jaksa, seketika media Jerman menjadi heboh dan menganggap konferensi tersebut sangat tidak bertanggung jawab. Selain karena kesaksian Sebastian belum terbukti kebenarannya, sang jaksa dianggap telah merusak reputasi Yang Ji sebagai korban dan tampak sengaja mempengaruhi opini publik terhadap kasus tersebut. Selain dia tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang mendukung pernyataan tersebut, sang jaksa juga menyembunyikan fakta yang ditemukan di apartemen pasangan itu. Pada kenyataannya, ketika polisi memeriksa apartemen Sebastian, mereka menemukan banyak noda darah yang tersebar di dinding, sofa, lantai, radiator, serta plafon. Yang artinya Sebastian telah berbohong tentang bersenang-senang, melainkan telah membunuh Yang Ji. Pernyataan jaksa membuat orang tua Yang Ji sedih serta kecewa. Mereka tidak menduga jika putri kesayangan yang menjadi korban justru dikritik habis-habisan setelah kematiannya. Namun perkataan sang jaksa dibantah oleh orang-orang yang mengenal Yang Ji, termasuk teman kampus serta para dosen. Mereka mengatakan jika Yang Ji adalah gadis yang sangat baik, bahkan tidak suka berpesta seperti gadis-gadis lain. Banyak yang membantah jika Yang Ji sempat ngobrol dengan Sebastian, karena hampir satu kampus mengetahui bahwa gadis itu tidak fasih bahasa Jerman, sehingga tidak mungkin dia bisa ngobrol dengan Sebastian, dan mereka yakin Yang Ji tidak akan paham apa yang dikatakan Sebastian maupun Xenia. Setelah konferensi yang konyol itu, beberapa orang teman kampus Yang Ji mendatangi kantor polisi dan bersaksi jika di hari kejadian sempat bertemu gadis itu di sentral stasiun. Mereka saling tegur sapa dan berbasa-basi sebelum akhirnya Yang Ji berpamitan kembali pulang. Yang dari kesaksian ini, polisi pun bisa menyusun kronologi kapan tepatnya gadis itu dijebak masuk ke apartemen Sebastian. Akibat perbuatannya, banyak rumor yang beredar jika jaksa dengan sengaja telah memberitahu publik tentang kesimpulan kasus tersebut di saat penyidikan kasus bahkan belum selesai. Mereka menduga hal ini dilakukan untuk mengalihkan perhatian publik dari pelaku dengan cara membunuh karakter Yang Ji, dengan harapan mereka tidak akan lagi terfokus pada kasus itu, melainkan sibuk bergosip tentang korban, hingga akhirnya kasus ini pun meredup dengan sendirinya. Tidak cukup sampai di sana, sang jaksa kembali melakukan konferensi kedua. Namun kali ini dia kena batunya ketika semua pelajar Cina yang berada di Jerman memilih untuk turun ke jalan dan melakukan aksi protes. Mereka percaya sang jaksa sengaja menyesatkan publik dengan merilis informasi palsu yang belum tentu valid dan menilai polisi tidak serius menangani kasus itu serta terlambat mengumpulkan barang bukti. Banyak orang menduga bahwa sejak awal polisi tampaknya dengan sengaja telah menutup-nutupi kasus. Dan akibat berita yang simpang siur, pada akhirnya media Jerman pun mulai menggali latar belakang Sebastian. Sebastian dan Xenia merupakan pasangan kekasih yang memiliki 3 orang anak. 2 diantaranya anak mereka berdua, sedangkan yang satunya merupakan anak Xenia dari pasangan sebelumnya. Meskipun mereka berusia 20-an yang pada umumnya masih kuliah, tetapi keduanya bahkan tidak tamat sekolah. Tanpa pendidikan dan tidak bekerja, biaya kehidupan Sebastian ditanggung secara penuh oleh orang tuanya, termasuk sewa apartemen yang berlokasi tepat di samping lokasi konstruksi tempat Yang Ji ditemukan. Ibu Sebastian ternyata seorang perwira senior di Departemen Kepolisian Dessau
dan ayah tirinya merupakan kepala departemen di kepolisian yang sama, yang artinya sejak awal penyidikan keduanya telah mengawasi kasus ini. Dan tampaknya mereka telah mengarahkan para penyidik ke arah yang salah, yang membuat kasus hanya berjalan di tempat. Namun keduanya tidak menduga jika Pak Li juga seorang detektif yang seandainya waktu itu tidak bersikeras ingin melakukan penyidikan, tentunya kasus ini akan menguap begitu saja. Yang paling menyebalkan, polisi juga menyembunyikan fakta bahwa sebelumnya Sebastian telah terlibat lebih dari 40 kasus, termasuk penipuan, pencurian, dan pelecehan, yang dari semua kasus tersebut, dia sama sekali tidak pernah ditangkap atau dipenjara. Saat mengetahui hal ini, seketika Pak Li pun teringat ketika dia memeriksa TKP, dia ditemani oleh ayah tiri Sebastian yang juga menjabat sebagai kepala desa. Bahkan di hari itu, dia juga melihat Sebastian yang sedang berdiri di luar apartemennya. Hanya saja saat itu dia tidak tahu jika keduanya saling berhubungan keluarga. Ketika berita ini dirilis, aksi protes pun semakin besar. Tidak hanya datang dari mahasiswa Cina, tetapi komunitas Tionghoa dan warga Jerman juga bergabung untuk membela Yang Ji. Dengan banyaknya tekanan, kepolisian Dessau pun menangguhkan jabatan ibu dan ayah Sebastian. Sedangkan kasus tersebut diambil alih oleh kepolisian Harley yang kembali membuka kasus itu yang tadinya telah dianggap selesai. Dalam masa-masa ini, secara mendadak apartemen Sebastian dikosongkan oleh orang tuanya dengan alasan karena di sana terdapat jamur berbahaya bagi kesehatan. Tetapi pernyataan tersebut dipatahkan oleh sang tuan tanah pemilik apartemen tersebut. Dia bahkan menunjukkan sertifikat dari pihak berwenang yang menyatakan jika bangunannya telah teruji aman serta bersih tanpa jamur. Menurut sang tuan tanah, Sebastian telah membayar uang sewa selama 6 bulan ke depan agar sang pemilik tidak menyewakannya pada orang lain. Yang artinya, keluarga Sebastian sengaja berbohong untuk menutup-nutupi sesuatu. Dari hal-hal ganjil inilah, Pak Li kembali mendesak polisi untuk menggeledah apartemen. Yang di sana, walaupun tampak telah dibersihkan berulang kali, namun melalui pemeriksaan, mereka menemukan banyak cipratan darah hingga ke plafon yang setinggi 3 meter. Menurut kesaksian para tetangga, di malam itu mereka mendengar suara ratapan wanita dari apartemen Sebastian. Namun karena mereka tahu jika pasangan ini memiliki selera aneh saat melakukan happy ending, sehingga mereka tidak menduga jika suara tersebut adalah suara orang lain dan tidak pernah bertanya secara langsung pada pria itu. Dari rekaman CCTV sebuah toko antik yang berada di lantai dasar apartemen tersebut, polisi melihat saat Yang Ji yang dengan wajah bingung yang dihadang oleh Xenia. Gadis itu terlihat tampak ragu-ragu, namun dia mengikuti Xenia masuk ke apartemennya dan tidak pernah keluar lagi. Dan dalam rekaman lain, sekitar jam 2.30 dini hari, tampak Sebastian dan Xenia keluar dari apartemen seolah-olah sedang mencari-cari sesuatu. Sedangkan dari riwayat ponselnya, pada tanggal 12 Mei, tercatat Sebastian menelpon ibunya sebanyak 10 kali. Bahkan sedetik sebelum dia ke kantor polisi untuk mengaku, Sebastian juga menelpon ibunya selama 40 menit. Menurut salah satu sumber yang merupakan orang dalam dari kepolisian Dessau, sejak awal penyidikan, Ibu Sebastian telah menyesatkan penyidikan dengan memerintahkan untuk memusatkan pencarian di dekat taman dan kota tua. Dia bahkan menekankan jika kasus ini merupakan kejahatan gangster dan melarang detektif untuk memasuki apartemen putranya. Namun sayangnya, setelah semua orang tahu apartemen tersebut adalah milik kediaman putra sang pemimpin, kasus ini justru semakin rumit dan mengecewakan. Dalam persidangan yang dilakukan 6 bulan kemudian, orang tuanya membayar pengacara senior demi membela sang putra. Sepanjang persidangan, Sebastian dan Xenia selalu menutupi wajahnya dengan menggunakan kertas dokumen. Walaupun terdapat bukti rekaman CCTV dari toko antik, namun dengan berbagai alasan busuk, pengadilan tidak mau menerima bukti itu dan mengatakan jika hal tersebut tidak bisa membuktikan jika Sebastian adalah pelakunya. Jaksa yang menangani kasus itu tentunya tidak tinggal diam. Dia pun menghadirkan bukti-bukti berupa riwayat pencarian di komputer Sebastian dengan kata kunci penculikan dan pemukulan. Sedangkan di pagi hari setelah Yang Ji menghilang,
Dalam riwayat pencarian di ponselnya, dia mencari informasi tentang cara menyembunyikan jasad. Dan dari kedua ponsel pasangan itu, juga ditemukan banyak video vulgar yang didownload dari internet. Dengan banyaknya bukti yang dihadirkan, termasuk DNA pribadi milik Sebastian, Xenia yang tadinya berpihak pada sang kekasih, tiba-tiba merasa tersudut dan bersedia bersaksi untuk melawan pria itu. Dia pun mengawali kesaksian dengan terlebih dulu menjual kesedihan dan menceritakan kisah hidupnya yang sejak kecil terlanjur malang. Xenia dibesarkan oleh ayah tirinya, yang akibat asuhan sang ayah hingga di masa depan dia tumbuh menjadi wanita minder. Namun hidupnya seketika berubah saat bertemu Sebastian yang selalu menyanjungnya. Walaupun setelah berpacaran mereka mulai menemukan kelemahan masing-masing, tetapi mereka masih bersama-sama. Yang menurut Xenia, dia telah dimanipulasi oleh sang kekasih yang suka melakukan KDRT. Pada malam kejadian, Sebastian menyuruhnya untuk membawa seseorang yang akan menemaninya bermain game. Dia pun bertemu Yang Ji yang dengan alasan membutuhkan bantuan, Xenia berhasil memperalat gadis itu. Sesaat setelah gadis itu masuk ke apartemen, sepanjang malam dia disiksa oleh Sebastian. Selama Yang Ji disekap, Xenia mengaku sedang berada di lantai atas untuk mandi dan bersih-bersih. Dan saat turun ke bawah, ketika melihat Yang Ji yang telah tewas, dia pun menangis dan bertanya, mengapa Sebastian tidak menyuruh gadis itu pulang dan mengapa justru membunuhnya. Namun pria itu mengatakan jika Yang Ji tidak patuh sehingga dia menghabisinya. Karena telah terlanjur, mereka pun bekerja sama untuk membuang tubuh Yang Ji ke tempat sampah dengan cara melemparnya dari jendela dan terjatuh tepat di lokasi TKP. Setelahnya Sebastian keluar rumah untuk memastikan jika tubuh tersebut telah terjatuh di lokasi yang tepat. Dan itulah sebabnya di dalam CCTV tidak pernah terlihat Yang Ji yang keluar dari sana ataupun Sebastian yang membopong tubuh manusia. Pengacara Xenia yang berusaha mendapatkan keringanan bagi kliennya juga ikut menjual cerita sedih. Tetapi semuanya dibantah oleh jaksa yang menunjukkan bukti-bukti jika Xenia telah berbohong untuk menyelamatkan diri sendiri. Dalam catatan otopsi saat Yang Ji ditemukan, di dalam tangannya terdapat sejumput rambut milik Xenia yang digenggam erat. Hal ini menunjukkan jika keduanya sempat berkelahi dan Yang Ji berhasil menarik rambut milik Xenia. Fakta ini tentunya bertentangan dengan kesaksian Xenia sebelumnya yang berakting bagaikan gadis imut dan polos seolah tanpa dosa dan tidak mengetahui penyiksaan yang dilakukan oleh kekasihnya. Dan di saat bersamaan, pengacara Sebastian yang mulai hilang harapan kali ini memakai taktik lama dengan mengatakan jika kliennya memiliki sejarah penyakit mental yang tentu saja hanya mengarang indah. Setelah menjalani 35 kali persidangan, Sebastian pun divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa bisa bebas bersyarat. Dia cukup beruntung karena saat itu Jerman telah menghapus hukuman mati dan hukuman tersebut merupakan hukuman maksimal yang bisa diberikan oleh pengadilan. Tetapi Xenia yang divonis 5 tahun penjara karena telah bersaksi melawan kekasihnya justru berusaha mengajukan banding. Dengan alasan jika mengingat hidupnya yang menderita sejak kecil hingga dewasa dan dimanfaatkan oleh Sebastian, hukuman yang diterimanya masih terlalu berat yang banding tersebut ditolak oleh pengadilan. Sedangkan orang tua Sebastian yang sengaja memanipulasi kasus sejak awal justru dibebaskan oleh pengadilan. Dalam persidangan tersebut, orang tua Yang Ji juga menuntut kompensasi sejumlah 1 miliar untuk kerusakan mental yang mereka hadapi. Namun bagaimana kelanjutannya tidak ditemukan dalam artikel manapun. Ketika kasus ini mulai tenang, jabatan orang tua Sebastian yang tadinya ditangguhkan kembali dipulihkan. Bahkan di saat publik masih berduka, mereka justru mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan peresmian kilang anggur milik keluarga mereka. Saat itu ada banyak tokoh publik serta selebriti papan atas yang juga ikut hadir. Mereka bersenang-senang seolah sebelumnya tidak pernah terjadi apa-apa.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.